wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Syekh Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah HMM, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Syekh Hasan Genggong, ini Bapak Rektor Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Muzammil PDI. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita bisa bermuajahah dan mengerjakan tugas di semester 7 ini. Salawat seiring salam lupa saya haturkan kepada Haribaan Agung Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti saat sekarang. Di sini saya akan membahas cara-cara kita supaya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana mestinya kita sebagai hamba ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah apa yang kita lakukan dengan berbanyak bersyukur kepada Allah, Allah melipat gandakan kebaikan kepada kita sebagaimana janji Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat dan kebaikan kepadanya. Dan wala in kafartum, dan jika kalian kufur kepadaku, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin yang saya hormati, maka kita jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan 3 cara. Dan 3 cara tersebut apa saja? Yang pertama yakni asyukuru biqalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Yakni yakini, pahami apa yang terjadi kepada kita itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya pelantara saja, kita hanya ikhtiarnya saja. Selebihnya yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Caranya ialah yakini dan pahami dengan hati kita. Yakini, pahami apa yang terjadi saat ini kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah jika hati kita sudah meyakini dan memahami apa yang terjadi semuanya itu dari Allah, maka kita tidak akan mudah gelisah, tidak mudah mengeluh. Karena kita yakin apa yang terjadi kepada kita itu semua dari Allah dan itu baik dari Allah kepada kita.
entah kehidupan kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan entahlah apa itu, segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu baik. Maka tugas kita yakini dalam hati kita ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita, di hati kita ini tidak ada sandaran yang lebih baik di hati kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat baik, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah wasilah saja. Selanjutnya yang kedua ialah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, yakni dengan bagaimana memperbanyak membaca kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu kebaikan, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, ketidakbaikan, kita tetap kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Karena kita yakin bahwa apa yang terjadi kepada kita dari Allah itu adalah baik. Segala puji bagi Allah, segala sesuatu yang terjadi dari Allah itu baik. Karena kita yakin di balik apa yang terjadi tidak baik, bisa jadi ada sisi baik untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya akan ada hal-hal baik yang terjadi setelah apa yang terjadi kepada kita itu tidak baik. Seperti contoh COVID 2019 yang terjadi tahun kemarin. Itu menurut kita mungkin itu tidak baik. Tapi bagi hamba Allah yang bersyukur, itu pasti ada suatu hal baik di balik terjadinya pandemi COVID-19. Maka kita senantiasa jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, kita sebetulnya itu kebanyakan luhlah apa kalimat Alhamdulillah yang keluar dari kita. Mungkin kebanyakan luhlah. Contoh intinya banyak mengeluh. Dari sekarang kita rubah kalimat itu menjadi kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir atau yang ketiga yakni asyukrun bil amal, bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan amal perbuatan? Caranya dengan gunakan sisa umur kita melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan asyukrun bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Sisakan di sisa umur kita, gunakan untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Contohnya jaga sholat kita, perbanyak amal kita, perbanyak sedekah kita. Intinya gunakan hal-hal yang baik.
Maka jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukur dan yakin setelah kita bersyukur kita itu akan bahagia. Demi Allah hadirin, nikmat Allah itu banyak, sangat banyak sekali. Kalau kita ukur nikmat Allah itu kepada kita, sangat banyak. Contoh, nikmat sehat, rezeki kepada kita, kenikmatan bagi kita. Kita patut syukuri. Alhamdulillah, sangat banyak. Dan Allah itu selalu memberikan kebaikan kepada kita. Maka jangan nunggu kita bahagia untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah agar kamu bahagia. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan itu kepada kita. Yang kurang itu adalah kita kepada Allah. Kita yang kurang bersyukur kepada Allah. Maka dari itu perbanyaklah syukur kita kepada Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.